Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Rat dan Ibu Inge. Selamat Siang, siang, Ibu. Ibu Atta. Apa kabar hari ini Ibu-Ibu? Baik, Ibu. Nah, pada hari ini kita akan melakukan coaching antara coach dan coachee. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ini sebagai coach. Namun pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum? Kemudian bagaimana Ibu ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian dapat merespons bagaimana coaching tersebut dapat menanggapi pertanyaan dari Ibu Inge. Dan yang berikut, jangan lupa percakapan coaching hari ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Inge sebagai coach. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada waktu coaching kali ini. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan di hari ini ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, terima kasih Bu Inge. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan di hari ini, Bu, itu adalah membuat pertanyaan berbobot, Bu. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini adalah bagaimana saya dapat mengembangkan alur tirta dalam pengembangan coaching dengan mengacu kepada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu Ibu adalah tanggung jawab. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang Ibu sudah berikan di pra-observasi kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya, saya mempersilahkan Ibu sebagai coach dan Ibu Ratna sebagai coachee untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Atta. Selamat siang, Ibu Enge. Selamat siang, Ibu Rat. Ibu Enge, sebenarnya saya sudah beberapa kali WA, tapi mungkin Ibu belum punya waktu untuk membaca ya, Ibu ya. Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu untuk saya di hari ini, Bu? Oh, maaf ya Ibu Rat, kalau belum sempat saya baca WA-nya, mungkin karena saya terlalu sibuk, dan untuk hari ini Ibu saya tidak terlalu sibuk, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk Ibu. Bagaimana, Bu? Mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ya. Terima kasih juga atas kesediaan Ibu untuk bisa menyempatkan waktu untuk saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Saya bersedia untuk berdiskusi bersama-sama dengan Ibu di hari ini. Begini Bu, saya tuh mau curhat dengan Ibu. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya dalam diskusi saat ini Bu.
Oh begitu ya Bu, pasti kalau saya bisa bantu, saya akan membantu Ibu. Bagaimana Ibu? Sebenarnya saya ingin sharing dengan Ibu untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Iya Bu, saya bersedia untuk sharing sama-sama dengan Ibu di hari ini. Begini Bu Inge, nah beberapa hari yang lalu kan ada kegiatan supervisi di sekolah. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu Inge dari para pengawas. Kalau boleh saya tahu Bu, mengapa sampai Ibu ditegur oleh pengawas? Begini Bu Inge, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya juga tidak terlalu serius Bu. Kalau menurut saya, ketika kita sampai ditegur oleh pengawas, berarti ada masalah yang kita buat, Bu. Coba Ibu ingat-ingat, jangan sampai ada masalah yang Ibu buat bersama dengan pengawas sehingga Ibu ditegur. Benar atau tidak, Bu? Benar juga ya Bu Inge ya. Nah, saat pengawas mengkritik itu tentang proses mengajar saya di kelas Bu Inge. Kalau boleh saya tahu, Bu, proses belajar bagaimana yang dikritik oleh pengawas kepada Ibu pada saat supervisi? Beliau sepertinya tidak senang Bu Enge karena waktu proses supervisi pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas. Nah, saya itu hanya berpatokan pada modul materi pada modul ajar yang sudah disiapkan. Nah, saya tidak menggunakan buku teks. Oh iya, Bu. Bagaimana tanggapan dan respon pengawas terhadap Ibu pada saat itu? Sejujurnya Bu Enge, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini memang saya hanya menggunakan materi-materi yang sudah disiapkan di dalam modul ajar. Nah, jadi saya tidak lagi menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Namun, ketika saya menyampaikan hal tersebut kepada pengawas, nah beliau kemudian jadi marah Ibu kepada saya. Oh, jadi begitu masalahnya ya, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Sebelum Ibu disupervisi oleh pengawas, pada saat proses pembelajaran yang dijalankan oleh Ibu seperti biasa, apakah Ibu pernah menggunakan sumber belajar? Memang selama ini saya jarang menggunakan buku teks karena saya berprinsip bahwa apa yang sudah ataupun materi-materi yang sudah dirangkum dalam modul ajar itu yang sering saya gunakan pada saat proses pembelajaran. Jadi memang saya jarang menggunakan buku teks pada saat proses pembelajaran, Bu Enge. Bila Ibu tidak menggunakan buku teks atau Ibu tidak menggunakan sumber-sumber belajar, bagaimana dengan murid Ibu ketika mereka mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu susun di lembaran kerja peserta didik atau LKPD yang Ibu buat? Apakah mereka bisa menjawabnya atau tidak, Bu? Nah, berdasarkan pengalaman saya Bu Enge selama ini bahwa kalaupun pembelajaran yang saya lakukan tidak menggunakan buku teks dan hanya berpatokan kepada materi-materi yang saya siapkan dalam modul ajar, tetapi setiap pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya lontarkan pada saat proses pembelajaran itu bisa semuanya dijawab oleh peserta didik, Bu. Sebenarnya bisa seperti itu juga, Bu. Tetapi bagaimana dengan hasil yang Ibu dapatkan saat Ibu mengajar dengan menggunakan sumber? Kan kita sama-sama ketahui, Bu, gaya belajar anak-anak kita ini berbeda. Dan karakter mereka juga berbeda sehingga kalau misalnya mereka tidak menggunakan sumber belajar, maka pastinya mereka akan kesulitan, Bu. Betul juga ya Ibu Enge ya. Nah, kenapa saya tidak kepikiran sebelumnya? Nah, selama ini biasanya setelah selesai proses pembelajaran kan biasanya ada evaluasi-evaluasi akhir. Nah, kenyataannya bahwa memang ada sebagian siswa yang memang bisa, tetapi kenyataan pula bahwa ada sebagian siswa yang memang tidak bisa, Bu Enge. Benar sekali, Bu. Nah, selain buku ajar, saya sarankan Ibu menggunakan juga sumber-sumber belajar yang lain. Nah, menurut Ibu, sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunakan itu apa saja? Oh, berarti sekarang sudah mulai terpikirkan oleh saya, Bu Enge.
bahwa berarti saya selain menggunakan buku teks tambahan, saya juga bisa menggunakan video pembelajaran Bu Enge ya, karena sekarang berbagai aplikasi disiapkan untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran. Tentunya boleh saja, Bu. Saya yakin kalau misalnya Ibu menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang tadi Ibu sebutkan, pastinya siswa akan merasa enjoy, kemudian mereka akan senang belajar bersama-sama dengan Ibu pada saat belajar mengajar, Ibu. Baik Bu Enge, saya akan mencobanya Bu. Nah, selain itu Bu Enge terus terang. Nah, beberapa hari ini saya kadang merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah pada saat ada di rumah. Kadang kepikiran saja dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pengawas. Akibatnya kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang terbengkalai Ibu Enge. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa yang menyebabkan sehingga Ibu merasa tidak nyaman? Ibu Enge, karena terkait dengan hasil evaluasi dari pengawas, kemudian beliau itu menyampaikan juga ke Bapak Kepala Sekolah, Bu. Takutnya nanti jadi masalah buat saya di kemudian hari, Bu Enge. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa yang pengawas sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah sehingga menyebabkan Ibu tidak nyaman, takut? Sepertinya begitu, Ibu Enge. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, kalau berdasarkan laporan dari para pengawas, Bu Enge? Menurut saya, Bu, untuk masalah ini terserah kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Apakah Ibu akan dipanggil ataukah tidak? Uh, karena itu adalah merupakan hak dari Kepala Sekolah. Nah, seandainya saya berada pada posisi Ibu, maka saya akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah saya buat sehingga ada gambaran kepada saya ketika nantinya saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan apa yang saya alami dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah akan memberikan atau menyampaikan masukan-masukan yang positif kepada Ibu sehingga menambah semangat Ibu dalam proses belajar mengajar, Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya dapat pencerahan-pencerahan seperti itu, baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari Bapak Pengawas ya Bu ya. Benar sekali, Bu. Nah, Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada rencana-rencana yang ingin Ibu buat ke depan? Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Enge, mungkin saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Nah, mungkin juga beliau akan memberikan solusi apa lain kepada saya, Bu ini. Benar sekali, Bu. Nah, selain itu, apa lagi yang perlu Ibu lakukan? Mungkin saya juga meminta maaf terkait dengan kesalahan yang sudah saya perbuat pada saat supervisi kelas, Bu Enge. Baik sekali, Bu, langkah yang sudah Ibu ambil. Nah, kemudian terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, bagaimana selanjutnya, Bu? Saya berencana untuk nanti setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar karena memang banyak sekali buku teks yang sudah disiapkan di perpustakaan Bu Enge. Mungkin saya bisa menggunakan itu sebagai sumber belajar. Kemudian ditambahkan dengan video-video pembelajaran yang tadi disarankan oleh Ibu. Nah, kemudian ada sehingga siswa sudah bisa merasa nyaman dan senang pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Enge. Nah, menurut saya langkah yang Ibu buat itu sudah sangat tepat sekali dan saya setuju dengan ide-ide Ibu tersebut. Nah, syukurlah Ibu Enge. Nah, sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Enge. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Nah, agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu Enge. Ya, syukurlah ya, Bu, kalau Ibu sudah merasa lega. Dan dari apa yang Ibu rencanakan tadi, apakah ada komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini?
Nah, sekarang saya sudah mulai ada komitmen yang harus mesti saya ambil bahwa, nah, saya sudah harus mesti menggunakan buku teks pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga harus mesti menambah wawasan saya untuk harus mesti mendapatkan video-video pembelajaran sehingga nanti proses pembelajaran di kelas tadi lebih bervariatif, Bu Enge. Saya setuju sekali dengan Ibu. Nah, Ibu, apakah ada dukungan-dukungan yang Ibu perlukan untuk mengembangkan rencana Ibu ini? Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman serumpun Ibu Enge, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan terkait dengan kalau kita melakukan pembelajaran di kelas harus ada buku teks, lalu harus ada sumber-sumber lain juga untuk mendukung pembelajaran di kelas, Bu Enge. Wah, ide Ibu itu sangat bagus sekali dan luar biasa sekali. Semoga dapat terselesaikan dan ketika bekerja, suasana hati Ibu sudah senang, tidak dihantui lagi oleh rasa yang tidak menyenangkan, dan Ibu bisa beraktivitas dengan baik lagi, Bu. Baik Ibu Enge, amin. Nah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan semua keluh kesah saya, Bu. Nah, sekarang saya jadi merasa lega dan lebih tenang. Nah, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik buat para siswa, Bu Enge. Amin, amin Ibu. Semoga kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, Ibu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa Bu. Mereka akan mengumpulkan tugas. Nah, saya bisa pamit ke ruangan sebentar Bu ya. Bu, silahkan. Terima kasih Bu Enge atas kesediaan waktu sehingga bisa mendengarkan semua curahan hati dan semua masalah. Nah, sekarang saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih lega. Nah, ke depannya saya akan melakukan apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu Enge terkait dengan ide-ide saya yang baru. Mudah-mudahan bisa ada perubahan buat saya maupun buat teman-teman yang lain, Bu Enge. Iya, Bu Rat, sama-sama. Tetap semangat ya, Bu, untuk menjalankan tugas. Terima kasih Bu Enge. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang Ibu Inge. Selamat siang, Ibu Atam. Ya, Bu Inge, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Ratna. Ya, jadi sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Menurut saya, Ibu, yang sudah saya lakukan untuk mencapai indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian tadi adalah percakapan coaching ini dia sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana ada hubungan timbal balik atau kolaborasi antara saya sebagai coach dengan Ibu Rat sebagai coachee. Kemudian yang kedua juga ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi yang didapat dari coachee. Selain itu juga Ibu dalam percakapan coaching tadi sudah termuat atau sudah nampak alur tirta yang saya gunakan, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Inge. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Inge dan Bu Ratna sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga proses tirta sudah sesuai. Dan Bu Inge sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ratna, sehingga Bu Ratna sebagai coachee bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching tadi
juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Menurut saya Ibu, yang perlu lagi saya kembangkan setelah percakapan coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Sehingga saya ingin sekali mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh coach, dan dari situlah saya pasti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, terima kasih Bu Inge untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga apa yang Ibu Inge dan Ibu Ratna lakukan ke depannya bisa lebih baik, menjadi coaching yang lebih baik. Dan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dapat dilakukan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih juga Ibu atas semangatnya. Selamat siang Ibu.